Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarayyukunna akraman nas famyatakina wa man sarayyukunna akraman nas famyatawakal. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Sesungguhnya disebut dengan kehormatan adik merumus dan dengan doa ini mobil khusus takmir masjid mungkin apapun orang yang kita diuji di Allah Ta'ala dan juga senantiasa diberi rahmat dan berkahnya, juga kepada asatidah dari rumah tangkis fokus yang juga semoga senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Ta'ala, santriwan santriwati semua, bapak ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa terlimpah berkah kepada kita semua. Gimana kabarnya? Halo, halo. Oh, kayaknya merengut semua. Kita kan jadi takut ini, mengisi jadi takut wajahnya merengut. Senyum dulu semuanya ya. 1, 2, 3 senyum. Nah, ini senyumnya paling keren ini maksudnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin Allah, kita bersyukur pagi hari ini diperjumpakan. Semoga jumpa kita jumpa yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan hari ini kita berada di tanggal 24 Sya'ban. Artinya 6 hari lagi Ramadan tiba. Senang? Senang? Senang apa susah? Ini kayaknya ibu ada yang susah. Iya Ustaz, baju Ramadan kemarin angsurannya belum selesai, ini udah Ramadan lagi. Jadinya susah. Dan 6 hari lagi Ramadan tiba. Tapi kita sampai ke sana atau tidak, ini kayaknya yang bikin deg-degan ini. Betul? Sepanjang Sya'ban kami itu senantiasa dapat lelayu, kabar lelayu. Tiap harinya, setiap hari. Ada yang tinggal sebulan ketemu Ramadan meninggal, ada yang tinggal 25 hari lagi ketemu Ramadan mati, ada yang baru bahkan kemarin 10 hari sebelum Ramadan tiba ajal menjemput. Jadi deg-degan, nyampe nggak ya dengan Ramadan, nyampe nggak ya? Makanya 6 hari ini kayaknya doa ini nasihat ini kita panjatkan terus doa ini. Sudah dipanjatin doanya? Apa nggak perlu doa? Saya pasti masuk umur Ramadan Ustaz, umur saya masih muda loh, gitu kan? Saya badannya sehat. Belum tentu yang sehat itu pasti ketemu Ramadan. Kemarin 5 hari yang lalu di tempat kami itu ada anak SMK Joko, usianya baru 16, berangkat ke sekolah kecelakaan, langsung meninggal. Umur muda, badan sehat. Artinya jangan mengira bahwa kita pasti ketemu Ramadan. Belum tentu. Tinggal 6 hari itu pun masih deg-degan. Doa ini kayaknya terus dipanjatkan. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu ini murtaqabban. Dipanjatkan doa ini. Allahumma ya Allah sallimni ila Ramadan, selamatkanlah kami ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadana wa sallim li Ramadana, antarkanlah Ramadan kepadaku wa tasallamhu ini murtaqabban, dan terimalah amal-amalku. Itu doa yang mestinya kita panjatkan. Oke, baik Bapak Ibu, ini sebagai pembukaan jumpa kita. Kita akan bahas judulnya apa? Judulnya apa? Oke, saya tanya, Bapak Ibu rindu nggak dengan Ramadan? Rindu nggak dengan Ramadan?
Rindu siapa? Kangen siapa? Halo? Rindu nggak dengan Ramadan? Rindu siapa? Pengen ketemu. Oke. Kenapa rindu dengan Ramadan? Kita jawab dulu nih. Kenapa? Pernah rindu dengan seseorang? Santri-santri jangan dulu, santri-santri jangan dulu rindu-rinduan. Ini ibu-ibu yang di belakang. Ibu-ibu pernah rindu dengan seseorang? Yang berani keras-keras. Pernah. Oke, saya tanya, kepada siapa ibu itu merindukan seseorang itu? Kepada siapa? Halo? Kepada tetangga sebelah. Aduh, bahaya ini. Pasti kepada orang yang spesial, mungkin suami dan seterusnya. Artinya sama. Kenapa kita itu rindu dengan Ramadan? Karena Ramadan itu spesial. Kenapa kita rindu dengan Ramadan? Karena Ramadan itu spesial. Berarti kalau ada hari ini orang kok belum rindu dengan Ramadan, berarti karena belum tahu bahwa Ramadan itu spesial. Hari ini kita bahas dulu. Catatkan, saya kumpulkan. Ada 9 perkara yang menunjukkan Ramadan itu spesial. Berapa? Oke, teruntuti ya satu persatu. Saya kumpulkan dari 2 hadis. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, nanti satunya dalam riwayat Tabrani. Ini menunjukkan spesialnya Ramadan. Supaya nanti yang belum rindu jadi rindu, yang sudah rindu semakin menggebu kerinduannya. Kita kaji dulu ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin sudah malam. Sekali lagi sebelumnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam diri Islam hingga yaumil qiyamah. Baik, kita mulai dari sini kita baca. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan kepada para sahabat tentang kedatangan Ramadan. Jadi kalau datang bulan Ramadan itu beliau mengabarkannya sebagai bentuk kabar gembira. Makanya tadi kan di depan sudah saya tanyakan, mau ketemu Ramadan gembira enggak? Ibu-ibu gembira enggak? Nanti kita bahas. Nanti seperti itu, mengabarkannya kepada para sahabat sebagai bentuk kabar gembira. Dengan apa? Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Ini satu, spesialnya Ramadan. Spesialnya Ramadan. Satu ya, apa sih spesialnya Ramadan? Kita baca. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Nabi menyebut bulan Ramadan itu sebagai bulan berkah. Berkah itu artinya apa? Halo, ada yang tahu artinya berkah? Apa, santri? Karena selalu diharapkan mungkin kan itu apa? Berkah pun. Apa itu yang diharapkan berkah? Berkah itu apa? Bertambahnya kebaikan, kebaikan berlimpah. Dan Ramadan secara khusus disebut sama Nabi sebagai syahrul mubarak, berarti bulan yang penuh dengan kebaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah ketemu Ramadan, ada yang sudah 20 kali, 30 kali, 40 kali. Bisa merasakan nggak kalau Ramadan itu memang bulan berkah, penuh dengan kebaikan? Bisa? Kita bagi jadi 2, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan dunianya juga gitu. Ramadan itu bulan di mana kayaknya pintu rezeki dibuka. Betul? Dagang apa baik gimana? Laris. Kalau hari ini kolang-kaling belum payu, enggak kali. Tapi begitu masuk tanggal 1 Ramadan, kolang-kaling gimana? Laris. Cendol, laris. Cincok, telemundul, payu, gitu kan? Semua laku, orang jualan takjil semuanya itu laku. Nanti kalau sudah pertengahan Ramadan, beda lagi tuh. Sarung, laris, baju, laris, ibu-ibu, toples, gelas, sendok dan seterusnya, baru laris juga. Kayaknya bulan Ramadan bulan di
di mana memang Allah bukakan pintu berberkahan, baik dalam urusan dunia, bahkan termasuk urusan akhirat. Termasuk di dalamnya di bulan Ramadan itu bulan di mana kita dimudahkan untuk beramal soleh, bulan di mana amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya. Maka Nabi sebut Ramadan sebagai bulan berkah. Maka kalau ada orang kok tidak kangen dengan Ramadan, kayaknya ada yang lain. Kayaknya ada yang nggak beres. Masa dengan bulan berkah tidak kangen, gitu kan? Makanya poin satu itu, apa spesialnya Ramadan? Satu, Ramadan disebut oleh Nabi sebagai Syahrul Mubarak. Ini satu. Dua, Ramadan itu disebut sebagai oleh Nabi itu kata Allahu alaikum siyamah. Allah wajibkan atas kalian di bulan Ramadan itu puasa. Hanya bulan Ramadan, bulan yang Allah wajibkan kita puasa. Saya tanya, diwajibkan puasa, senang nggak? Apa iya? Diwajibin puasa, senang nggak? Benar nih. Kalau saja kok susah, dari subuh sampai maghrib nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ini, nggak boleh itu, susah. Kalau saya nggak suka. Cuma kalau nonton upahnya, nah ini baru gimana? Kalau puasanya seneng nggak? Jujur aja, nggak usah sok soleh, gitu kan? Disuruh puasa seneng nggak? Nggak seneng, susah. Tapi kalau nonton upahnya apa? Upahnya apa? Yuk catat, 7 tuh ada spesialnya puasa. Ibadah puasa itu spesialnya 7. 1, dengan puasa Allah hapus dosa kita. Man shoma Ramadan dan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 2, bahkan dengan puasa bisa menjadi terhapusnya kesusahan hidup. Fitnatur rajul bi ahlihi wa malihi wa jari. Orang itu akan diuji kaitannya dengan harta, keluarga, tetangga. Tukafiru shalat wa shiyam wa sedekah. Itu bisa dihapus dengan sholat, dihapus dengan puasa, bisa dihapus dengan sedekah. Puasa menghapus kesusahan hidup. 3, puasa itu bisa menjadi amal andalan masuk surga. Jenengan kita mungkin bukan ahli infak, bukan ahli sedekah karena bukan orang kaya. Kita bukan ahli ini, kita bukan ahli jihad. Kita juga ternyata sampai nanti mungkin tidak mampu menunaikan ibadah haji atau umrah. Tapi ada amalan yang bisa dengannya mengantarkan kita ke surga. Pernah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, dulani ala amalin adhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan apa yang bisa mengantarkanku ke surga. Dijawab oleh Nabi, alaika bisawm. Puasalah, la mislalahu. Puasa itu ibadah yang gak ada tandingannya. 3. 4, puasa itu pahalanya unlimited. Kenapa? Apa itu? Pokoknya paket kuota baik. Tanpa batas, beda dengan amal yang lain. Amal yang lain itu pahalanya sudah ada rumus, sudah ada hitungannya. Contoh, man qara'a harfan min kitabillah. Baca Quran 1 huruf dapat 1 hasanah, dilipatkan 10. Sudah ada rumusnya. 1 huruf pahalanya 10 hasanah. Infak sedekah pahalanya sudah ditetapin. Bisa 10, bisa 70, ila sab'imi'atin difin, sampai 700 kali lipat. Tapi kalau spesial puasa, kata Allah gimana? Illa siyam, kecuali puasa. Wa inna li wa ana azikih. Puasa itu buatku, kata Allah, aku langsung yang akan membalasnya. Suatu amal kok dibalas langsung sama Allah, nggak pakai rumus, nggak pakai hitung-hitungan, unlimited. 4, sudah 4 apa baru 3? 4, berarti sekarang berapa? 5. Yang kelima nih, puasa itu bisa jadi sebab kita dapat syafaat besok pada hari kiamat. Besok pada hari kiamat puasa itu bisa ngomong, "Ai Robi mana tusa atau ta'am wa syahwat binahar." Ya Robi, gara-gara saya orang ini menahan makan dan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'i fihi. Beri dia syafaat karena aku ya Robi. Kita jadi dapat syafaat. Yang ke-6, puasa bahkan bisa menjadi sebab bau mulut kita besok lebih harum daripada minyak kasturi. Dan puncaknya yang ke-7, dengan puasa kita layak masuk jannah melalui pintu spesial namanya pintu Ar-Royan. Maka kalau di bulan Ramadan kita diwajibkan puasa, susah apa senang? Susah apa senang? Puasanya sih susah, tapi upahnya itu sangat luar biasa.
Sementara kalau tidak diwajibkan, ya Allah, jebul puasa ke aku tempo. Betul? Sya'ban nih. Sya'ban sebenarnya kan dianjurkan banyak puasa sunnah. Kemarin saya sudah sama istriku. Gimana? Sya'ban puasa siap. Mulai kapan Bang? Senin ya? Oke. Senin puasa. Terus bikin komitmen bareng-bareng orang bojone. Begitu tiba hari Senin, banda subuh, gimana? Jadi puasa enggak? Iya ya, yang puasa malah kelihatan rasa sahur. Oh iya, ya wis lah, Kamis ke supaya, Kamis puasa. Malam Kamis sahur, tanduk mandi. Bareng subuh kepingin sudah puasa, terus sahur. Iya Pak, tapi mungkin jam 1 kondangan. Masa kondangan tetap puasa? Oh iya ya, ya wis lah, Senin puasa. Wis sahur, wis siap puasa. Anak gue, Pak jere tirik putu, bagaimana tirik putu aku puasa gue. Sidane nganti tekan Sya'ban, gimana? Sya'ban habis gimana? Belum juga puasa sunnah. Tapi aneh, begitu masuk 1 Ramadan tidak sahur ya tetap bisa puasa. Sorenya tilik bagimu ya tetap bisa puasa. Anaknya mudik putune teka ya tetap bisa. Oh, berarti ketemu Ramadan itu jadi berkah banget. Dengan diwajibkan puasa kita berhak dapat 7 poin yang menunjukkan keistimewaan dari ibadah puasa itu. Ini yang kedua, mestinya kita ketemu Ramadan itu sangat-sangat dirindukan. Siap, yang baru rindu mestinya sudah mulai rindu nih dengan Ramadan. 1 tadi apa? Ramadan bulan berkah. 2, Ramadan bulan diwajibkan puasa. 3, ini spesial, tidak ada di bulan yang lain kecuali Ramadan. Fihi tuftahu abwaabul jannah, spesial di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Yang ketiga apa? Spesial di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Emang apa efeknya kalau pintu surga dibuka sementara kita itu masih hidup di dunia? Ada. Para ulama itu menyebutkan makna dari tuftahu bihi abwaabul jannah itu apa sih? Maksudnya, spesial di bulan Ramadan Allah mudahkan kita melakukan amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Yang di bulan lain terasa berat, di bulan Ramadan Allah mudahkan. Betul? Betul? Coba nanti kita buktikan. Kadang itu unik kok, unik. Tanggal 30 Sya'ban subuh. Masjid yang jamaah berapa? 30 Sya'ban subuh. Yang jamaah berapa kalau di Masjid Masjid ini? Berapa Pak? 31. Imam siji makmumnya telu. Gitu ya, masih langka. Tapi begitu masuk subuh tanggal 1 Ramadan, coba masjid gimana? Kadang jadi heran, apa bedanya sih subuh tanggal 30 dengan subuh tanggal 1 Ramadan? Kenapa suruh berangkat tanggal 30 Sya'ban saja nggak mau? Kenapa nunggu tanggal 1 Ramadan baru mau ke masjid? Coba, kenapa? Ya karena memang Ramadan itu bulan dimudahkan oleh Allah itu amalan yang bisa mengantar ke surga. Yang jarang ke masjid saja jadi kepenginnya ke masjid. Betul? Makanya besok nggak usah kalau ada orang yang penampakannya itu menjadi bulan Ramadan saja ke masjidnya, nggak usah diaru-arui. Ada kok kemarin masjid dan Ramadan dok gitu, nggak usah diaru-aruin Pak. Nanti malah besok nggak berangkat lagi, gitu kan? Sudah, oh berarti benar ya. Ramadan itu bulan dibuka pintu surga, sehingga kita dimudahkan tuh amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Coba jadi hari-hari ini kita disuruh tahajud 11 rakaat, berat? Qiyam mulai 11 rakaat berat. Kadang HP wis disetel jam 3 moni. Sing tangi HP-ne apa wonge? Wonge tangi mateni HP pola tengah papat bae. Begitu kenapa bunyi lagi? Gimana? Segini subuhnya jam 4 atau 7 pola tangi jam 4 bae lah. Begitu jam 4 HP bunyi lagi, gimana? Segi jam 4 itu kayak nenek ngambil paket hemat 2 rakaat tambah 1 witir. Ini namanya tahajud paket hemat.
Gimana? 2 rakaat 1 witir. Kayaknya tangi jam 4 seperempat cukup. Cukup ya? 2 rakaat 1 witir. Cukup. Main kulhu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, witirnya kulhu. Masuk cerita pembelinya tahajud katam sepisan. Jadi kata Quran sepisan kenapa? Kulhu sepisan sepertelu. Kulhu kedua berarti 2/3. Berarti macam kulhu pinter gimana? Katam sekali. Paket hemat. Tapi begitu masuk 1 Ramadan, kita qiyamul lail 11 rakaat bisa, nggak cuma 1 malam, bahkan 30 hari di bulan Ramadan kita pun mampu. Kenapa? Karena Ramadan bulan dibukanya pintu surga, dimudahkan untuk beramal soleh. Yang di bulan lain berat, di bulan Ramadan dimudahkan. Coba aja yang di bulan luar Ramadan itu biasanya pelit banget. Begitu masuk Ramadan gimana? Dagang nyah-nyah, cah-cah. Cocok apa enggak? Nyah-nyah itu apa? Pengennya berbagi, pengennya infak, pengennya sedekah. Ramadan gitu. Di luar Ramadan bikin dawet itu gimana? Suhi duren. Bu, aja batang siapa-siapa pokoknya kerja tidak lebih ngaku kas. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau masuk Ramadan gimana? Bu, santannya tambahin. Oh, dibawa ke masjid kan bapak-bapaknya itu pada muncul. Ya terus ya santannya baik, sembelaikan gitu maksudnya. Durennya tak tetap nambah baik gitu kan gitu. Tapi ya lumayan habis makan yang jauh timbang di bulan lain kan seperti itu. Ramadan seperti itu Pak, bulan dimudahkan amal. Makanya mestinya ketemu Ramadan gimana? Senang, mestinya rindu. Waktu yang tinggal 6 hari lagi ini sebenarnya mestinya suruh teman ya orang Ramadan ya. Serak ketemu dengan bulan di mana pintu surga dibuka. Kita dimudahkan sama Allah untuk melakukan amal yang bisa mengantarkan ke surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ramadan itu bulan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tuhlaqu fihi abwabul jahim. Apa artinya pintu neraka ditutup di bulan Ramadan? Maksudnya Allah persempit kesempatan hamba-hambanya melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Yang di bulan lain berbuat dosa itu lapang, mudah. Di bulan Ramadan dipersempit itu sama Allah. Coba aja dengan berbagai amal soleh. Bangun tidur jam 3 sahur. Sahur ibadah? Iya, habis itu berangkat ke masjid, sholat subuh. Habis sholat subuh ada kajian ba'da subuh. Habis kajian ba'da subuh mungkin kita kemudian siap-siap melakukan aktivitas. Yang mungkin berdagang dia segera ke pasar, yang mungkin dia pegawai itu akan ke kantor dan seterusnya. Sampai di kantor karena lagi puasa, konsentrasi kerja, tidak banyak cincong, tidak banyak ngobrol. Begitu jam 10 biasanya ada coffee break karena puasa, digunakan untuk 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat sholat duha. Tahu-tahu nanti sudah masuk duhur kemudian lanjutin aktivitas. Asar tahu-tahu sudah nyiapin buka dan seterusnya. Sambil nunggu buka kita tadarus. Begitu waktu maghrib tiba, yang namanya isya rasanya jadi cepat banget. Tahu-tahu sudah isya, sholat tarawih, tadarus, pulang ke rumah, tidur. Besok seperti itu lagi. Kesempatan berbuat dosa gimana? Dipersempit semua. Sampai tunggu sebenarnya saja juga kok suwe teman tamu berendengi ya juga rasanya kangen banget tamu berendengi gitu kan. Apa jawabannya? Ya kayaknya ngapura kayaknya kita 30 dina ora kok lagi ya. Paling mau langan tadi 1 Syawal kita berendengi lagi. Arep berendengi kan tadi 1. Kenapa? Karena Ramadan itu kesempatan berbuat dosa itu dipersempit sama Allah. Nah kita kok ketemu dengan bulan yang kayak gitu, pintu surga dibuka, berbuat baik dimudahkan, pintu neraka ditutup, kesempatan berbuat dosa dipersempit. Ibarat bisnis, dagang omsetnya laris, biayanya sedikit. Berarti ketemu Ramadan mestinya gimana? Berarti pol-polan. Makanya kalau ada orang kok nggak rindu dengan Ramadan, kayaknya ada yang lain ini. Kayaknya ada yang nggak beres dengan dirinya, gitu kan? Ini yang keempat. Plus kelima, waduh bihi sayatin. Apa itu? Spesial di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Setan itu kerjanya apa?
menghalang-halangi kita berbuat bajik, ngerayu-ngerayu, dorong-dorong berbuat dosa. Nah kalau kemudian dibelenggu, berarti di bulan Ramadan itu seakan-akan kalau kita punya niat berbuat bajik, kalau kita punya tekad panen pahala, nyaris nggak ada halangan, nggak ada person yang recoki, nggak ada yang kemudian memalingkan, sehingga insya Allah target kita panen pahala di bulan Ramadan pasti terlaksana karena setan dibelenggu. Makanya ketemu Ramadan sekali lagi, Masya Allah, itu sebenarnya keberuntungan besar, sesuatu yang harus kita rindukan. Yang keenam nih, spesial, nggak ada di bulan lain kecuali Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Hanya ada di bulan Ramadan. Ada malam yang nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Malam apa? Lailatul. Dari 360 malam yang ada dalam satu tahun, malam yang terbaik ya Lailatul Qadar. Malam yang paling penuh berkah ya Lailatul Qadar. Seakan-akan diciptakan sama Allah sebagai jawaban bagi orang yang mungkin hari ini resah. Ya Allah, kula umur sewidak ning ngembeng ibadah 2 tahun iki. Gimana ya Allah supaya saya itu bisa ngejar ketertinggalan yang lain kayaknya sudah mengumpulkan pahala sangat berlimpah, saya baru beribadah baru 2-3 tahun ini, bagaimana saya bisa mengejar ketertinggalan itu ya Allah? Dijawab sama Allah, tuh kejar Lailatul Qadar, kamu beramal semalam tapi nilainya seperti orang beramal 1000 bulan, setara dengan orang yang beramal 83 tahun. Hari ini mungkin ada di antara jenengan yang mungkin kepengen menyalip, saya punya teman SD Ustaz, dan cirikannya soleh, remajanya soleh, pemudanya soleh, ngantosan itu wis tuwa jadi istiqomah dalam kesolehan, bisa nggak ya saya itu nyalip pahala yang sudah dia kumpulkan? Dijawab sama Allah, tuh kejar Lailatul Qadar, kamu beramal semalam nilainya seperti orang yang beramal 1000 bulan. Itu hanya ada di bulan. Makanya kalau nggak rindu dengan Ramadan itu aku banget. Dan Nabi menutup ayat hadis ini dengan kalimat manhurima khairuha, siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurima, sungguh dia orang yang diharamkan oleh Allah dengan kebaikan. Na'udzubillah. Inilah 6 spesialnya Ramadan yang ada di dalam hadis riwayat Ahmad dan Anas. Coba sambil direspon lagi dengan spesialnya Ramadan satu apa? Ramadan bulan barokah. 2, Ramadan bulan diwajibkan puasa. 3, Ramadan pintu surga dibuka. 4, Ramadan pintu neraka ditutup. 5, Ramadan setan-setan dibelenggu. 6, di bulan Ramadan ada malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. Sudah rindu dengan Ramadan? Sudah rindu? Waktu 6 hari rasanya gimana? Sudah tenang ya Allah, betul-betul Ramadan. Kayak gitu? Iya, orang kalau rindu itu kayak gitu. Saya punya anak mondok di Grebek, Magelang. Kalau baru saya antar ke sana, baru diantar dia. Pertanyaan pertama yang muncul itu gimana? Berarti dijemputnya kurang berapa hari lagi, Pak? Lebih dicujuknya itu wis takon, mongko dijemput tanggal pira-pirang dina maning gitu kan. Saya bilang, ya paling 100 hari lagi lah gitu kan. 100 hari. Itu besok di tembok kamar itu ditulis 99, besoknya 98, besoknya 97, sampai ketika tinggal 3 hari sebelum penjemputan. 3 hari rasanya gimana? Sulit banget. Orang kalau rindu itu kayak gitu. Makanya 6 hari ini deg-degan banget nih, sampai gak ya? Oke, saya lanjutkan. Tadi janji saya spesial Ramadan ada berapa? 9. Baru dapat berapa? Oke, sekarang di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan gini. Atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul barokah, bulan berkah. Yasakumullahu bih, Allah banggakan kalian di bulan itu.
wa yunazzilur rahmah. Ramadan adalah bulan diturunkannya rahmat. Wa yaqutul khotoya. Ramadan adalah bulan dihapuskannya dosa-dosa. Wa yastajibu fihi du'a. Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Yang dulu ila tanafusikum fi. Allah memperhatikan kalian di bulan itu saling berlomba-lomba di dalam berbuat baik. Wa yubahi bikumul malaikat. Allah banggakan kalian di hadapan para malaikat. Allah kehendaki kalian itu senantiasa dalam kebaikan. Fa inna syakiyya, maka orang yang paling celaka man hurima fihi rahmatullah. Ada orang yang ketemu Ramadan kok tidak mendapatkan rahmat Allah. Celaka banget. Dari sini kaum muslimin dan saudara-saudara, kita tambahin 3 poin aja dalam hadis ini. 1, Ramadan adalah bulan diturunkannya rahmat. Kalau tadi nomor 6, berarti nomor 7. 2 atau nomor 8, Ramadan adalah bulan dihapuskannya dosa-dosa. Betul? Betul? Dosa dihapus, betul? Kenapa? Kenapa kok butuh dihapus dosanya? Emang kalau ada dosanya kenapa? Begini, kita butuh dihapuskannya dosa. Karena dosa itu membawa dampak buruk bagi pelakunya. Dosa menyempitkan rezeki, dosa munculkan penyakit di badan, dosa menyebabkan orang yang mulia jatuh jadi hina. Gitu. Makanya andai ada alat yang dengannya bisa menjadi penghapus dosa, hanya kita siap deh beli dengan harga berapapun. Yang penting dosa bisa terhapus, dampak buruk dosa juga terhapus. Ternyata nggak perlu bayar tuh. Ramadan Allah jadikan sebagai bulan dihapuskannya dosa-dosa. Beruntung banget nih. 9, Ramadan itu bulan di mana doa-doa itu terkabul. Wa yastajibu bihi doa. Bulan dikabulkannya doa-doa. Makanya ketemu Ramadan itu kayaknya seperti ketemu pintu solusi. Jadikan sebagai pintu solusi. Yang penting gimana? Gelem tengadahkan tangan doa. Mumpung Ramadan itu bulan dikabulkan doa. Mungkin ada di antara kita yang hari ini lagi diuji dengan problem apa? Ekonomi, dagang sepi, bisnis bermasalah, rezeki seret. Ketemu Ramadan gimana? Ketemu Ramadan gimana? Doa. Allahumma qini bi halalika an haramika wa ahdini bi fadlika amman siwa. Ada yang apa? Ada yang apa? Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki yang Engkau halalkan, sehingga aku sudah tidak butuh dengan rezeki yang Engkau haramkan. Kayakanlah aku ya Allah, supaya saya tidak butuh pinjem-pinjem dan minta-minta ke selain-Mu. Ramadan doa, insya Allah nanti keluar Ramadan rezeki dilapangkan, dagangan ditariskan, ekonomi dibikin mapan, sampai kemudian kita tidak butuh lagi utang pinjem-pinjem kepada orang lain. Mumpung Ramadan bulan dikabulkan doa. Siap? Halo? Ibu-ibu yang hutangnya banyak, ketemu Ramadan doa supaya kemudian hutangnya cepat lunas. Tadi doanya gitu tadi, Allahumma qini bi halalika an haramika, dan seterusnya. Doa pembebas hutang mensubih. Cuma kamu mesti anak sing anu capri Ustaz, rumah diwarai doa yang kenang juga hutang sing capri-capri ke kenang juga hutang. Mungkin ada yang hari ini problemnya bukan urusan ekonomi. Alhamdulillah dagang lancar, ekonomi mapan, rezeki lapang. Masalahnya badan sakit-sakitan. Jadi jantung bengkak, ginjal bermasalah, kolesterol, bumbu, asam kurang, malah jadi periksa-periksa gejala stroke. Ketemu Ramadan, saatnya tengadahkan tangan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifa'a ila sifa'uka sifaa'an la yuwadiru sanuha. Ya Tuhannya manusia, tolong sembuhkanlah penyakit dari diriku, hilangkanlah
Sembuhkanlah, nggak ada sembuh kecuali sembuh datang darimu, sembuh yang tidak menyisakan penyakit lagi di dalamnya. Doa mumpung Ramadan gimana? Bulan dikabulkannya doa-doa. Insya Allah keluar Ramadan nanti badan kita sehat. Ada juga tuh yang mungkin problemnya bukan urusan ekonomi, bukan urusan kesehatan. Alhamdulillah ekonomi lapang, rezeki umber, badan sehat. Tapi ada tapinya nih, karena setiap orang itu punya problem sendiri-sendiri. Ini Ustaz, 20 tahun berumah tangga kayaknya konflik terus, gak pernah merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Terus pokoknya setiap hari ada UFO limbah. Tahu UFO? Tahu UFO? Piring terbang. Sehingga saben bulan itu mesti kudu tuku piring anyar. Kenapa? Saben padu bantul piring sing kadang jendelane pecah, lawange ambruk dan seterusnya. Seminggu rapat karo bojone malah meriang. Ketemu Ramadan saatnya tenangkan tangan, berdoa meminta pada Allah, ya Rabbi, kudu bojo siji jeplak karo wong wadon pelita ora ukur omongane kasar. Ya Rabbi, tolong perbaiki agama suami saya, perbaiki akhlak suami saya, ya Rabbi. Jadikan suami saya itu hatinya lembut, penuh kasih sayang sama istri. Didoain mumpung Ramadan gimana? Bulan di mana doa-doa dikabulkan. Siap Ibu? Halo, aja kulpa dulu kalau bojone, kalau hitungan dengan bojone jadi wong sing soleh, doain mumpung Ramadan itu bulan dikabulkan doa-doa. Bapak-bapaknya yang ngerti doa Pak, yang roh kalau bojo siji cerewete, mata duiten, karo wong lanang wani. Ya Allah, perbaiki agama istri saya, ya Allah, perbaiki akhlak istri saya, ya Allah, jadikan istri saya istri yang solehah, ya Allah. Kalau pancen angel dandanannya kudu dipatusaken sing anyar nggih mboten napa-napa, ya Allah. Gitu ya Pak ya. Orang-orang semuanya amin gitu, orang semuanya amin. Amin gitu semua. Kayak semuanya amin kena bojone ora ngaji. Angger bojone ngaji tau ora mandi gitu. Mumpung Ramadan gimana? Doa-doa mustajab, minta tuh supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jangan cuma anak aku kok wong wadon penganak terus kalau wong lanang ora sudi ya. Anaknya berkaya gitu terus ya sudah, kayaknya gak pernah tentang tuh. Mumpung ketemu Ramadan, doakan suami, doakan istri, insya Allah nanti keluarga sakinah mawaddah warahmah. Atau ada yang problemnya bukan itu, ekonomi mapan, badan sehat, bojo soleha, ini anaknya dugal-dugal banget. Kalau wong tua wani kon ibadah akhir prestasine blas orang anak, jangan putus asa. Pengadakan tangan doa mumpung Ramadan bulan di mana doa mustajab. Ya Allah, perbaiki agama anak-anak saya, ya Allah, lembutkanlah hatinya, jadikan anak-anak kami itu soleh-soleha. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, minta supaya kita jadi orang yang menegakkan sholat termasuk juga anak-anak kita. Doa. Kira-kira masih ada problem yang lain nggak ya kalau itu tadi ekonomi, apalagi kesehatan, apalagi rumah tangga, apalagi anak. Ada yang lain nggak? Ada? Ada Ustaz. Alhamdulillah rezeki umur Ustaz, badan sehat, keluarga tentram, istri yang solehah. Tapi jangan Ustaz, lu tangga papak itu jangan ada senyana, sing arep omah celutak, sing mburi omah clemar, sing situ kang grendegi, sing sebelah kiri senenge ngecek padu. Problem sugihan dan duit tangga kayak gue kayaknya berapa? Nah, tinggal pegang mogen lah, jangan orang bertaing buat rasanya gitu kan. Ya sudah, kalau Ramadan coba tangganya didongani. Didongani apa? Main mati. Ya Bu, ya Allah, perbaiki agama tetangga-tetangga saya, jadikan akhlaknya bagus-bagus supaya hubungan bertetangga itu menjadi tentram dan membahagiakan. Begitu Bapak. Nah, ketemu sudah tuh 9 perkara yang menunjukkan Ramadan itu gimana? Spesial.
Maka yang belum kangen, munculkan sejak hari ini kangen dengan Ramadan. Yang sudah rindu, ayo supaya lebih menunggu. Nah, dari 9 poin ini tadi Bapak Ibu, maka bertemu Ramadan itu sebenarnya keberuntungan besar. Ayo buat disyukuri. Halo? Jadi kalau besok kita masih diberi kesempatan ketemu Ramadan, coba munculkan dalam hati, ya Allah matur nuwun, ya Allah kalau tasih dipun paringi kesan, tasih diparingi kesempatan pinanggih Ramadan, tolong disyukuri. Siap? Satu, karena Ramadan itu spesial. Dua, faktanya tidak sedikit di antara saudara kita yang tahun lalu masih bisa puasa bareng dengan kita, sholat tarawih bareng dengan kita, bahkan Idul Fitri masih bisa berhari raya dengan kita. Hari ini mereka sudah tidak berkesempatan lagi ketemu dengan Ramadan karena ajal menjemput, karena kematian sudah mendatangi. Artinya bukan tidak mungkin itu hal sama menimpa kita. Kita masih diberi kesempatan sama Allah ketemu Ramadan, tapi bisa jadi itu Ramadan terakhir bagi kita. Maka yuk, Ramadan masih 6 hari lagi. Apa sih yang harus dipersiapkan 6 hari ini? Saya punya logika gini. Jika ada kabar Bapak Ibu besok tanggal 1 Maret Pak Bupati badhe rawuh teng daleme panjenengan. Saya tanya, 6 hari ini apa yang jenengan lakukan kalau dikabari 1 Maret Pak Bupati rawuh teng daleme jenengan? Apa yang jenengan perbuat? Siap-siap apa? Kayak tembok becat, korden diganti, taplak dikumbang, karpet dikusuki, golek gelas model anyar, browsing nang internet menu makanan apa yang layak untuk menyuguh Pak Bupati. Betul? Betul? Oke. Nina dikabari Bu kita tanggal 1 Maret kayak mau ngarep mengeneh maning, anu bukan tamu spesial, tamu biasa-biasa saja. Kira-kira jenengan siap-siap enggak? Tamu biasa-biasa saja, jangan siap-siap enggak? Nah, kayaknya bahkan kamu ngaruh maning, jadi beri banget ya Bu, gitu kan? Malah mungkin seperti itu. Anda kepaksanya disuruh masuk dan kemudian disuguh, anu tamu biasa, suguhannya apa? Kayaknya wedang putih tok. Berarti jadi yang orang spesial ya mungkin. Udewene jenenge kang putih tok gitu. Angger spesial kan Ustaz badhe ngersake Arabica apa Robusta, tapi jenenge tamu spesial. Ki wedang putih. Alhamdulillah. Kita belajar dari sini. Info panitia ini datang pusing boleh di spread ya. Kita lanjutkan. Artinya karena Ramadan itu spesial, berarti gimana? Ayo siap-siap. Apa yang butuh kita persiapkan dalam hari ini? 1, persiapkan ilmu. Apa? Ini sudah kaidah pokok, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Wajib orang itu berilmu sebelum bicara, sebelum beramal. Bicara tanpa ilmu bisa salah, beramal tanpa ilmu bisa tidak sah. Maka hari ini disinaui. Wajib 6 hari ini buka lagi kitab fikih, ngaji, mungkin ada kajian fikih. Apa sih sangat mana yang tidak batal kuasai sebelum masuk Ramadan, sehingga nanti begitu berpuasa di bulan Ramadan wis mantap, oke orang batalakan, singkian batalakan. Pelajari apa-apa yang bisa merusak pahala puasa, karena ternyata ada perbuatan yang kalau kita lakukan puasanya orang batal, ning ganjarane inang. Rubat shaimin laisa lahu min syamihi larjo. Berapa banyak tuh orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Di sini ini sebelum masuk Ramadan, apa yang merusak pahala puasa? Siap? Halo? Makanya tadi buka buku, buka kitab, ada pengajian, ikuti pengajian itu. Pakai HP kita untuk belajar.
Termasuk bagaimana caranya supaya pahala puasa kita itu maksimal. Kayaknya adab-adab kesunahan-kesunahan yang harus dilakukan di dalamnya. Apa kesunahannya? Apa adab orang yang berpuasa? Sinauni sebelum masuk Ramadan. Termasuk bagaimana fikih sholat tarawih, bagaimana sholat tarawihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hari ini Quran sing suara sama sing tarawih orang kagetan, sehingga kita bisa berlapang dada dengan perbedaan yang ada. Di sinauni. Siap? Ini satu, persiapan 6 hari ini. 2, 6 hari ini saat mulai memaksakan dan membiasakan amal. Tidak mudah serta-merta orang itu berbuat wajib di bulan Ramadan kalau sebelumnya itu tidak membiasakan. Maka Ramadan, sebelum masuk Ramadan, mulailah nih hari-hari ini mungkin tadi puasa sunnahnya. Sejak kemarin-kemarin mestinya. Sehingga nanti sudah terbiasa puasa-puasa, masuk Ramadan tinggal memperbaiki kualitas. Termasuk juga yang mulainya. Kalau tadi malam masih 2 rakaat tambah 1 witir, ambil paket hemat, nanti malam tambahi 2 rakaat 3 witir. Siap? Siap? Besok tambahi 2 rakaat 3 witir. Besoknya tambahin lagi 2 rakaat 2 rakaat 3 witir. Terus sampai nanti akhir Sya'ban kita sudah terbiasa 11 rakaat. Begitu kita itu sholat tarawih kok kebetulan imam bacaannya agak panjang, kita tenang, sudah terbiasa. Dan hari ini gimana? Paksa. Maksa sinten? Memaksa diri sendiri, awake dhewe. Dipaksa sampai terbiasa. Nangis terbiasa kulina, nangis kulina, kelangenan. Kita kelangenan berbuat wajib, Ramadan enteng. Siap? Termasuk bacaan Qur'annya. Kalau kita target Ramadan 2 kali khatam, kayaknya hari ini harus sudah mulai teratur baca kita itu mungkin one day one juz. Termasuk juga mungkin sholat jamaahnya. Dan jangan besok Ramadan punya target 150 kali sholat berjamaah dengan mendapatkan takbir pertama bersama imam. Hari ini kayaknya sudah nggak boleh bolong dari sholat jamaah. Sekalipun masih masbuk, tapi Ramadan targetnya nggak sampai masbuk. Termasuk sedekahnya dipaksa, zikirnya dan amal-amal lain. Mulai hari-hari ini melakukan pembiasaan amal. Insya Allah Ramadan enteng. Siap? Halo? 3. Sya'ban saatnya pancangkan tekad, pancangkan niat, bulatkan tekad untuk meraih kemuliaan. Maksudnya gimana? Berapa banyak orang itu tahu keutamaan amal, ngerti fadilah puasa, ngerti fadilah sholat tarawih, ngerti fadilah sedekah, ngerti fadilah memberi buka kepada orang yang puasa, ngerti fadilahnya baca Quran, tapi tidak sedikit pun termotivasi untuk meraih itu semua. Nah hari ini pancangkan tekad, pancangkan niat, bulatkan tekad. Ya. Andai besok ketemu Ramadan, saya harus panen pahala. Itu niatnya. Siap? Gimana kalimatnya? Andai besok ketemu Ramadan, tirukan? Saya harus panen pahala. Ini tekad. Nah kalau orang sudah bertekad seperti itu, berarti siap gimana? Siap mengoptimalkan potensi terbaiknya. Wani kesel, wani meluangkan waktu, wani jerih payah, wani banting tulang. Yang penting bisa dapat kemuliaan Ramadan, karena bukan tidak mungkin besok Ramadan terakhir bagi kita. Dan nggak mungkin nih kemuliaan didapatkan dengan bersantai-santai, nggak mungkin. Gitu ya. Makanya siap panjangkan tekad, terus pokoknya wani kesel. Yang keempat, hari ini yuk mulai merancang dan menyusun target amal. Begini kamu semua. Jangan memperhatikan iklan di televisi hari ini yang kenceng-kenceng, iklan apa? Marjan. Betul? Berbulan-bulan yang lalu mereka itu sudah bikin target. Ramadan besok saya harus merebut 30% pangsa sinuk di Indonesia. Marjan itu sudah bikin target itu bulan-bulan yang lalu.
Saya tanya, kebutuhan sirup di bulan Ramadan di Indonesia mencapai berapa? Kalau di Indonesia ada 40 juta keluarga muslim, satu keluarga rata-rata itu butuh 3 botol sirup, berarti besok Ramadan itu kebutuhan sirup itu mencapai 120 juta botol. Marjan itu sudah berpikir bagaimana dia itu bisa sukses, bisa kemudian jual 30%-nya itu mereka rebut sehingga keuntungannya besar. Mereka sudah berpikir sirup rasa apa yang paling disukai oleh orang Indonesia, bagaimana supaya harganya murah tapi kualitasnya bagus, bagaimana supaya distribusinya itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, bagaimana strategi marketingnya, bagaimana strategi iklannya, sudah dipikir sama Marjan berbulan-bulan yang lalu. Dan besok tinggal petik kesuksesan. Sarung Madimur juga sudah bikin target. Saya tanya, kebutuhan sarung di Indonesia bulan Ramadan itu berapa? Jumlah muslim di Indonesia itu sekitar 240 juta. Taruh separuhnya itu adalah laki-laki. Berarti minimal kebutuhan sarung selama bulan Ramadan itu 120 juta sarung. Wadimur, saya harus merebut 20%-nya, 24 juta helai itu kemudian bisa dia jual dan seterusnya. Mereka sudah bikin target kayak gitu. Artinya urusan akhirat sebenarnya butuh seserius itu. Yuk kita bikin rancangan amal. Ramadan ini saya akan khatam Quran 2 kali. Ramadan ini saya akan menambah hafalan Quran saya 1 juz. Ramadan ini saya harus infak 10.000 setiap hari. Ramadan ini saya harus bisa memberi buka kepada 5 orang setiap harinya. Ramadan ini saya harus bisa membahagiakan 10 anak yatim. Ramadan ini saya harus bisa membahagiakan 10 orang miskin. Tulis, tunjukkan targetnya, dipetik di figuran. Keren. Target Ramadan 1446 Hijriah. Jangan tulis. Sehingga nanti keberhasilan Ramadan itu bisa dirancang, bisa dievaluasi. Oh, berarti jadi Ramadan ini masih kurang gini ya. Pencapaiannya cuma sekian persen, pencapaiannya sekian persen. Tapi saya yakin sudah lebih bagus dibandingkan Ramadan yang sama sekali tidak ada target. Dan terakhir, yang kelima nih, apa yang perlu kita persiapkan 6 hari ini? Yuk akhir Sya'ban perbanyak istighfar. 6 hari ini apa? Perbanyak istighfar. Kenapa? Karena dosa itu punya dampak buruk. Dosa itu melemahkan badan, melemahkan irodah. Irodah itu kehendak untuk berbuat baik. Jangan-jangan di bulan Ramadan tetangga pada senang pergi ke masjid, senang baca Quran, senang infak, senang sedekah. Jangan enggak, pengennya di rumah aja, nonton TV, tok, anak panganan yang eman-eman berbagi dengan yang lain. Jangan-jangan itu karena dosa-dosa kita yang menumpuk sehingga Allah lemahkan irodah kita. Maka sebelum masuk Ramadan, ayo perbanyak istighfar supaya irodah kita tidak dilemahkan. Dosa itu menghalangi ketaatan. Kata Budal bin Iyad kan gitu. Demi Allah, saya tahu bahwa saya berbuat dosa ketika tidak bisa bangun untuk tahajud, ketika tidak bisa puasa di siang hari. Budal bin Iyad nyadar, pasti karena saya berbuat dosa sehingga malam nggak bisa tahajud. Jangan malah kebalik. Wengi turune lati ora yang tahajud malah gimana? Yuk, alhamdulillah ya, mempunyai jantungnya lari banget. Nanti ada subuh orang krungu. Padahal gimana? Lagi dihukum sama Allah, sehingga kemudian tidak bisa bangun untuk tahajud. Dosa itu seperti itu, menghalangi ketaatan. Sehingga jangan-jangan di bulan Ramadan orang pada semangat sholat berjamaah, jangan mau sholat jamaah ada saja udurnya. Dada asam uratnya umat. Arep maca Quran ada saja udurnya. Sing jere mripate berubah sirahe umat. Arep melu ngaji ada saja alasannya. Aku sekira cok semutan nang digawa ngaji kesuwen. Dihalangi dari ketaatan. Ternyata gara-gara apa? Dosa-dosa kita yang menumpuk. Makanya sebelum masuk Ramadan perbanyak istighfar. Termasuk dosa itu mengeraskan hati.
Jangan-jangan Ramadan kita bisa banyak infak, banyak sedekah, banyak baca Quran, banyak qiyamul lail, tapi hati semakin keras, bukannya hati semakin lembut. Bahkan yang muncul itu ujub, bangga diri, sombong dan meremehkan orang lain. Jangan-jangan itu dampak karena dosa kita menumpuk. Makanya sebelum masuk Ramadan, perbanyak istighfar. Termasuk ini, dosa itu menghalangi dari merasakan nikmatnya ibadah. Ibadah itu ada kelezatannya, ibadah itu ada kenikmatannya yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang banyak dosa. Sehingga nanti kita ketemu dengan surat tarawih, imam bacaannya panjang gitu. Kita gimana? Tetap bolak-balik waktu. Jangan-jangan karena kita banyak dosa sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sesekali mungkin pergi luar kota jauh dari Semarang ke Banyumas, mampir sholat isya dan taraweh di masjid yang kita kenal. Tahu-tahu sholat tarawehnya sekali taraweh 1 juz. Pulang ke rumah ceritanya gimana? Jangan mau apes banget. Apa sih mampir ke masjid dibuat sholat tarawehnya dan sekali taraweh itu 1 juz. Bacaan panjang sholat taraweh malah jadi apa? Apes. Jangan-jangan karena kita itu tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Maka sebelum masuk Ramadan gimana? Perbanyak ini kamu muslim. Dari sini yuk kita simpulkan, rindu dengan Ramadan. Rindu dengan Ramadan. Kenapa rindu? Karena Ramadan spesial. Ada berapa spesialnya tadi yang sudah kita sebutkan? Apa saja? 1. Ramadan bulan berkah. 2. Ramadan diwajibkan puasa. 3. Ramadan pintu surga dibuka. 4. Ramadan pintu neraka ditutup. 5. Ramadan setan dibelenggu. 6. Ramadan ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. 7. Ramadan bulan diturunkan rahmat. 8. Ramadan bulan dihapuskannya dosa-dosa. 9. Ramadan itu adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Maka sebelum masuk Ramadan bersiap dirilah. Di mana saja persiapannya? Apa? 1. Persiapkan ilmu. 2. Biasakan amal, paksakan amal. 3. Pancangkan niat, bulatkan tekad, wis kudu panen pahala. 4. Bikin rancangan target amal yang tercatat, tertulis. Dan yang kelimanya, sebelum masuk Ramadan perbanyak istighfar. Ada besok pada Ramadan, kita berharap Ramadan kita sukses insya Allah dengan perencanaan tadi. Amin ya rabbal alamin. Ini saja muslimin sebelum kami akhiri. Mungkin ada yang interupsi, bertanya, diskusi. Saya persilakan dulu nih. Silakan. Mengantarkan atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tinggal nih, ibu pulau itu jangan gampang marah, jengkelan pol, tersinggungan banget. Gimana nih solusinya? Oke. 1, kayaknya butuh tahu dulu, kasih tahu tuh keutamaan orang yang bisa menahan marah. Gimana? Keutamanya apa? Keutamanya apa? 1, orang yang pintar menahan emosi itu tanda orang bertakwa. Makanya orang bertakwa itu punya ciri khusus. Ciri khususnya apa? Wal kadhiminal ghaido. Bisa mengendalikan marah. Pahami keutamaan itu. Nah, dari situ, bukan mau bertakwa sih kayak apa gitu kan? Kalau ternyata ibunya itu gampang jengkelan, dinasihati, ayo bukan mau bertakwa, bertakwa sih kayak apa sih? Ya orang gampang jengkelan. Dimulai dari situ. Nanti diajari ibunya. Nah terus kalau terpancing emosi gimana? Kata Nabi gini, ada caranya nih supaya kita itu ketika emosi itu kemudian merem. Kata Nabi gimana? Innal ghadaba minas syaiton. Sesungguhnya marah itu adalah dari setan. Wa inna ma syaiton
khuliqa minan nar. Sesungguhnya setan itu tercipta daripada api. Wa innaman naru la tudhi'u bil ma. Yang namanya api itu tidak padam kecuali dengan air. Kata Nabi, idza ahadukum tawaddo, jika ahadukum wuduba, jika salah seorang di antara kalian itu marah, fal yatawaddo, kon wudu. Jadi yang berpiyungnya jengkelan baik kepada wudu sing apa gitu kan. Kamu wudu orang mari-mari kok jengkelnya ya atus sisa gitu kan, dikabir sisa kayak gitu supaya kemudian merem gitu kan. Dan nanti ada resep lain termasuk bagaimana mengendalikan emosi. Kalau kita emosi dalam keadaan berdiri, kata Nabi, bawa duduk. Karena potensi orang yang membuat kerusakan ketika emosi itu tinggi. Ini di bawah duduk, ngamuk-ngamuk kan wagu, jago masa kalau ngantem-ngantem nendang-nendang gitu kan. Ternyata duduk kok masih emosi juga. Kata Nabi gimana? Suruh berbaring. Coba lebih lucu lagi kan, lagi berbaring, ngantem-ngantem, kalau nendang-nendang. Coba dipraktekkan coba. Turunan yang kalau ngantem-ngantem, kalau nendang-nendang itu kan jadi lucu banget gitu kan. Makanya itu ternyata cara tuh agar kita itu bisa mengendalikan emosi. Dan nanti ibu juga gitu, ibu mana lagi dalam keadaan berdiri, ibu dibetul negasin nopo. Pakai bahasa yang halus. Kalau nanti orang emosi dilawan dengan emosi, kayaknya tambah jadi. Dibetul negasin nopo bu, orang banget jengkel baik, dia dibetul sarean bu gitu dan seterusnya. Sambil kemudian dinasehati. Kalau Nabi itu kalau ada orang marah suruh apa? Ta'awud. Ta'awud seberapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suruh ta'awud. Itu Nabi. Ini gambarannya nih. Dan nantilah iman yang nanti akan membuat orang itu jadi lemah lembut. Makanya sebagai anak doakan juga tuh supaya ibunya jadi ibu yang soleha, yang hatinya lembut, tidak gampang jengkelan, pemaaf, tidak gampang tersinggungan. Minta sama Allah supaya ibu dilembutkan hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, gimana nih kalau kita itu belum bisa baca Quran, terus supaya dapat baca pahala bacaan Quran kira-kira gimana? Nah, nanti termasuk bisa jadi solusinya mendengarkan, banyak mendengarkan murotal, ikut kajian sambil terus belajar menghafal dan seterusnya. Sekalipun mungkin tadi tidak bisa baca, ya bisa diganti dengan murojaah sambil juga senang dengerin murotal. Ada orang yang bisa hafal Quran sekalipun tidak pernah membacanya, cukup dengan mendengar. Nah, semoga nanti panjenengan juga akan mendapatkan keutamaan yang seperti itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada tadi ada radio. Ini radio Arab apa radio Papua? Oh, Purwokerto itu bagus, ikuti itu. Kenapa? Karena itu bisa jadi standar. Sementara anggap masjid-masjid jebul muadzin setelah pengen buka urung wayah maghrib wis adzan. Makanya jangan perhatikan, oh ini masjid ini adzan sebenarnya sudah masuk waktu atau belum. Masjid yang lain, oh ini sudah masuk waktu atau belum. Maka kalau ternyata belum, sekalipun sudah ada suara adzan, tahan dulu, jangan buka sampai adzan yang resmi. Adzan yang resmi salah satu contohnya yang ada di RRI itu biasanya sudah diperhitungkan. Ini waktu yang pas jam sekian. Jadi bojone jenengan benar, jenengan manut baik. Gitu ya, aja melawan-lawan konflik ya. Gitu ya, Bu ya. Allah. Ada yang lain? Cukup? Halo? Ya. Ini bagaimana hukum seorang ibu minum obat biar tidak head, anak biar tidak utang, itu gimana? Ya, sama. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kita sebenarnya ada pembahasan spesial untuk ibu-ibu nih. Judulnya ini merancang Ramadan sukses untuk wanita haid. Emangnya kalau wanita haid ngapain sih? Halo? Gimana? Kalau wanita haid itu jadi ngapain? Hati semangat ngejar target di bulan Ramadan. Tahu-tahu gimana? Tahu-tahu gimana? Tamu bulanan datang. Terus rasanya gimana ibu-ibu? Rasanya gimana? Auto sedih, auto ngedrop, hilang semangat, serasa kalah. Betul? Dan
Terus gimana nih solusinya supaya tetap bisa sukses ini, supaya sukses dengan Ramadannya? Nah, sedikit nih, sedikit. Kalau tadi yang ditanyakan sisi apanya? Oke. Nah, kita dudukan. Maka kiat sukses Ramadan bagi wanita haid satu, awali untuk ridho dengan ketetapannya. Maksudnya gimana? Haid itu salah satu kodrat yang ditetapkan sama Allah bagi wanita. Ia bukan bencana, justru bagian dari kasih sayang Allah, karena haid itu darah kotor. Kalau tidak keluar, gimana? Kalau tidak keluar, gimana? Justru jadi penyakit. Maka haid itu darah normal yang memang harus dibuang. Maka tidak perlu sedih, tidak perlu kecewa, jangan patah semangat, dan tidak perlu minum obat penunda haid. Jangan, bahaya. Secara syariat sudah diperintahkan. Ya sudah, wis puasa kawit esok nganti sore, ngerti-ngerti jam 3 menit sore buka haid. Saya tanya, benar apa mboten? Asem ya, baru 3 menit haid. Ambil nyumpah nyarotangnya 3 menit, ngomong kurang 3 menit. 3 menit apa 1 bulan, 1 hari? Berarti puasanya besok nyarotangnya 1 hari atau 3 menit? 1 hari. Berarti puasa hari itu dihitung batal. Padahal mau nangan kelang-keling kami subuh nanti tekan maghrib kurang 3 menit tak datang bulan batal. Sama kayak nek sholat jenggari arep salam tok dun. Saya tanya, sujud sahwi apa ngulang sholat? You know, beri salam tok kalau pun kita ngulang rakaat satu maka sujud sahwi bayar. Ya enggak, saya harus mengulang sholat. Haid seperti itu. Makanya diawali dengan ridho. Sudah, nggak usah kemudian sedih, nggak usah kecewa, nggak usah pakai penunda supaya kemudian kita itu tidak bisa puasa full, nggak usah. Itu kodrat. Siap? Nah nanti sebagai solusi alternatifnya, kalau nggak bisa puasa, bagaimana caranya bisa puasa, bisa dapat pahala puasa, padahal nggak bisa puasa? Ini beri buka kepada orang yang puasa. Karena manfaat toroso iman, siapa yang memberi buka kepada orang yang puasa, dia berhak mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala orang yang puasa sedikit pun. Jenengan haid gak bisa puasa, tuh kasih buka suami, kasih buka mertua, kasih buka orang tua, kasih buka keluarga, kasih buka kepada santri, kasih buka kepada jemaah masjid. Tidak puasa malah jenengan pahalanya bisa berlimpah-limpah dengan memberi. Dan nggak sholat, terus solusi alternatifnya gimana? Ya sudah, yang namanya haid nggak boleh sholat. Baca tuh amat surat pagi petang sebagai pengganti zikir. Perbanyak istighfar dan sholawat. Perbanyak baca tasbih, tahmid, tahlil. Bahkan pagi sore baca nih Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Insya Allah pahala kita itu juga sangat berlimpah, sekalipun dalam keadaan haid. Dan baca Quran itu berpun Ustaz. Nah, bisa nih, sebagian ulama masih membolehkan menghafal, tapi nyentuh mushaf haram. Baca dengan lisan betul, jumhur berpendapat haram. Nah, solusinya banyak dengarkan murotal dan seterusnya. Kalau ada orang baca Quran ya sudah dengerin. Hadiri majelis ilmu, pelajari ilmu agama, baca buku bisa sebagai solusi alternatif. Itu di antaranya. Jadi nggak usah pakai penunda haid itu. Siap? Halo? Malah ada yang alhamdulillah haid kita jadi puasa lumayan gitu kan. Malah senang banget juga puasa itu senang bisa gitu kan. Oke, ada yang lain? Saya tanya seorang banyak masalah, terutama hutang pada. Gitu ya. Dan tidak takut tentang hutang ya jawabannya gitu. Pada yang udah kayak gitu kan. Dia sudah sering berdoa agar segera bisa melunasi hutang. Bahkan dalam setiap sujud saat sholat, utang ya Allah, utang ya Allah. Jantungannya bersoal utang dong. Sudah sering istighfar di sepertiga malam, tetapi hutang juga belum lunas-lunas juga, bahkan malah semakin bertambah. Bagaimana solusinya Ustaz? Itu kan, apakah masih banyak penghalang doa atau kenapa Ustaz?
Jebul sing ditakoni ya lu utangnya pirang-pirang gitu kan. Jadi kan orang yang jawab. Baik ya, kaum muslimin muslimat. Satu, doa tadi. Jangan sepelekan. Sahabat Abu Umamah itu pernah di waktu duha, beliau itu kemudian ada di masjid. Sama Nabi itu kemudian konangan, Abu Umamah jam-jam segini kok di masjid ngapain gitu kan. Mungkin kalau bahasa kita hari ini ngumpet dari DC. Tahu DC? Debt collector gitu kan. Jadi karena rumah itu digolek debt collector ya duha-duha wis nang masjid gitu kan. Dikiranya harus ibadah, jebolan umpetan ditagih hutang gitu. Nah konangan sama Nabi diajarin tuh doa. Nih, ajarin doa. Kalau kamu mau mengamalkannya nanti Allah bantu akan melunasinya. Doanya gimana? Allahumma qini bi halalika an haramika wa ahnini bi fadlika amman siwa. Alhamdulillah pada orang apal berarti itu pada orang diutang. Justru aku curiga karena masih ngapal banget kena utangnya pirang-pirang. Nah terus gimana nih? Sudah doa Ustaz, bahkan sepertiga malam juga sudah istighfar. Katanya nanti akan dilapangkan rezeki dan seterusnya. Kenapa belum juga? Oke, jawaban keduanya gimana? Bisa jadi karena memang ada penghalang terkabulnya doa. Ingat ya, ada di antara perkara yang membuat doa kita itu jadi susah untuk dikabulkan. Makanya Nabi mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Bahkan dalam hadis ini beliau menceritakan ada orang yang yutilu safar, baru saja safar, rambutnya kusut, badannya berdebu, dia menengadahkan tangannya ke langit, dia kemudian memohon, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Orang ini memiliki 4 faktor, mestinya doanya mustajab. 1, dia musafir. 2, dia itu rambutnya kusut, badannya berdebu. 3, dia menengadahkan tangannya ke langit. Dan kemudian dia memanggil asma Allah, Ya Rob, Ya Rob. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa masrobuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaian yang dipakai juga dari yang haram, wa hudiya bil haram, bahkan nutrisi yang mengalir di tubuh orang itu juga dari yang haram. Kata Nabi, fa aina yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Nah, maka jawaban keduanya bisa jadi doa antum belum terkabul karena tadi masih ada harta haram di dalam harta kita yang kita konsumsi, yang kita makan dan seterusnya. Doa jadi tidak mustajab. Sekalipun sudah berkali-kali berdoa minta dilunasi hutang belum dikabulkan. Atau mungkin doa kita itu pengabulannya tertunda. Dan ini juga ada sebabnya. Kalau kita suka menunda-nunda berbuat bajik, jangan kaget kalau kita berdoa pun tidak segera dikabulkan. Makanya kita belajar dari kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu pernah berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Rabbi, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang soleh dari sisimu. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Zakaria saat usianya 80 tahun, istrinya mandul. Tapi ada yang menarik, disebutkan dalam tafsirnya, doa ini dikabulkan sama Allah hanya dalam waktu 3 hari. Begitu menengadahkan tangan, 3 hari kemudian istrinya yang sudah tua dan mandul langsung hamil. Kenapa bisa sehebat itu? Ada sebabnya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, Zakaria dan istrinya adalah orang yang bersegera di dalam berbuat bajikan, sehingga begitu berdoa langsung dikabuli. Nah kalau jenengan kok ternyata ana suara adzan lama kondisi tak. Wis wayahe komat maka wong biasanya ngerti mami cok wacanane cok anu dawa banget deh. Sehingga kemudian datangnya ke masjid lalang, lelet, belenda. Ada kesempatan berbuat dosa mikirnya kedawan sehingga kita tidak masuk kategori orang yang bersegera di dalam berbuat kebajikan. Jangan heran kalau doa kita pun pengabulannya lama. Sama tadi mungkin ada orang yang sudah doa Pak Ustaz tapi kayak gini aja. Ya, karena mungkin masih kita suruh sabar dulu. Begitu ya, jadi sabar dulu karena nanti pertolongan Allah itu dekat kapan? Ketika kita itu sudah mentok betul gitu kan, ya Allah kayaknya sudah nggak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Engkau ya Allah, baru nanti akan ditolong. Tapi kalau kita itu masih tenang bela nyong ingin duwe ramah lah, tenang bela nyong ingin duwe ini sih bisa buat ini nanti pertolongan masih jauh sampai kita betul-betul tidak ada lagi yang diharapkan pertolongannya kecuali Allah. Insya Allah nasrullah itu baru datang. Baik, ini satu lagi.
Assalamualaikum Ustaz, kalau tahun kemarin tidak puasa karena sedang hamil muda dan tahun berikutnya lagi menyusui, bayar fidyahnya didobel atau bagaimana? Gitu kan? Mohon penjelasan. Baik. Begini Ibu, tentang wanita haid, tentang wanita hamil dan menyusui itu masuk kategori orang yang diberi keringanan boleh tidak puasa. Itu masuk kategorinya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu lagi di bawah puasa, maka boleh tidak puasa dengan kewajiban apa? Membayar fidyah. Fidyahnya apa? Memberi makan kepada orang miskin. Sehari tidak puasa, ya berarti memberi makan kepada orang miskin 1 kali. Saya tunjukkan ya ayatnya ya. Fidyah. Jadi orang yang diberi keringanan itu ada 2 ya. Boleh tidak puasa dengan mengqadha, boleh tidak puasa dengan fidyah. Ini yang mengqadha ini wanita hamil menyusui